semua para nabi itu hidupnya susah dan susah. Jadi kalau ada orang hidupnya mau senang dan senang, itu mau menyaingi para nabi itu. Semua para nabi itu dekat kepada Allah, tapi cobaannya makin banyak. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menduga, mereka berkata, kami beriman. Setelah kau ucapkan itu, jangan kau duga kau tak diuji. Kau pasti diuji setelah itu. Semakin tinggi sekolahmu, semakin tinggi soal ujiannya. Tidak mungkin ditanya di kelas S3, apa warna pisang? Kan nggak mungkin ditanya itu. Dokter dia. Tapi tak mungkin pula ditanya di kelas TK, coba uraikan pemikiran tentang eksistensialisme yang dijelaskan oleh Jean-Paul Sartre. Kan tak mungkin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuhaffizuna bihal Qur'an. Saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid yang kita cintai ini. Hadir juga bersama kita moderator kita Ustadz Andika dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, adik-adik kecil pada malam subuh hari ini hadir di sini untuk mengaji. Mohon maaf salah sebut karena tadi malam juga ceramah di depan bocil-bocil. Alhamdulillah senang sekali melihat adik-adik ini datang mengaji. Biarpun nanti setengah main rusuh dia. Maunya jangan rusuh, karena Indonesia udah menang. Betul kan? Jangan rusuh, nanti main lagi Indonesia. Suka sekali nengok anak-anak datang mengaji. Biarpun dia nggak ngerti, yang penting dia udah di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak mudah membangun itu, Bu, supaya dia datang ke sini. Kok tahu Ustaz, saya pengalaman membangun itu. Ada 4 orang di rumah, susah kali. Dilawan nyawa. Ini alhamdulillah bisa hadir di sini. Saya mau bercerita sedikit karena banyak anak-anak, terutama yang baca Quran tadi, alhamdulillah. Coba deh dengarkan. Betul nggak yang saya bilang itu? Ketika kamu lahir dari umur 6 tahun, dari umur 0 tahun sampai 6 tahun. Cakap siapa yang kamu dengar? Mama, guru, kawan. Siapa yang kamu dengar? Mama sama ayah. 0 sampai 6 tahun. Dari umur 6 tahun sampai umur 12 tahun yang kamu dengar cakap siapa? Mama, guru atau kawan? Nah, sana yang 12 tahun umurnya. Cakap siapa? Guru atau kawan? Atau kamu? Guru, berubah. Jadi manusia itu 0 sampai 6 yang didengarnya cakap mama ayahnya. Nah, itu sebabnya yang kecil-kecil ini itu kata ayah, kata mama, kata ayah, kata mama, gitu itu cakap yang kecil-kecil itu. Tapi dia berubah. Kalau sudah umurnya 6 sampai 12 tahun, yang dia dengar itu berubah itu. Yang didengarnya cakap gurunya. Itu yang 12 tahun, 7 tahun, 9 tahun mau itu melawan. Begini katanya. Kata guruku enggak. Kata ummiku di sekolah enggak. Kata ustadz, kata ustazahku di sekolah enggak gitu, Mak. Enggak gitu, Ayah. Berubah.
Yang didengarnya cakap guru. 6 sampai 12. Nanti dia terus berubah. Umur 12 tahun atau 13 tahun sampai nanti umur dia 20 tahun. Yang dia dengar bukan lagi yang dikatakan mama ayahnya, bukan yang dikatakan gurunya. Yang dia dengarkan apa yang dikatakan kawannya. Bertukar. Jadi itu anak-anak SMP, anak-anak SMA itu sampai dia nanti semester 1, semester 2 kuliah atau sampai semester 4, itu yang dia dengar itu cakap-cakap kawannya itu. Makanya kalau dia dibully sakit sekali hatinya. Padahal yang dibilang kawannya biasa saja. Kau kok gendut ya? Langsung tersinggung dia. Karena yang dia butuhkan bukan mamanya, bukan gurunya. Yang dia butuhkan kawan. Umur segitu. Sama kita juga bapak-bapak ini. Terus lagi dia hidup berubah. Nah, adik-adik kita ini, anak-anak kita ini. Nanti di umurnya yang 20 sampai 35. Yang selalu dia katakan itulah yang didengarnya. Berarti yang didengarnya ketika umurnya 20 sampai 35 adalah apa yang diucapkan dirinya, apa yang dikatakan dirinya. Jadi manusia itu Pak, kalau umurnya sudah 20 tahun ke atas sampai 35, yang dia dengar-dengar itu apa yang dia katakan. Itulah mahasiswa-mahasiswa itu. Saya kalau ngajar mahasiswa itu, menurut saya, saya tanya, udah kau baca bukunya? Belum. Diam kau dulu, saya bilang. Belum dibacanya lagi, udah dibilangnya, menurut saya, baru dibacanya satu jurnal, udah bercakap dia 10. Dibacanya satu buku, udah bercakap dia 9. Itu kena marah itu sama saya. Karena dia suka apa? Mendengar menurut saya. Itulah itu. Jadi kalau ada orang tetangga kita sikit-sikit, menurut saya, itu umurnya 20 tahun itu. Belum tahu apa-apa dia, belum luas wawasannya. Nah, terus lagi berubah manusia ini. Dari umurnya 35 tahun sampai nanti dia mati, yang dia dengar adalah apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan. Inilah pentingnya mengaji. Alhamdulillah saya lihat yang hadir ini rata-rata 20 tahun ini nampaknya wajahnya. Yang hadir 20 tahun kali 3. Ada yang kali 4 pula mungkin. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sudah 35 tahun tak mengaji juga, siapa yang mau didengarkan lagi di dunia ini? Mau mendengar cakap orang tua, merepet aja kerjanya, bersalah-salahan. Mama ini makin banyak anaknya, makin kuat suaranya. Saya tanya itu, kenapa begitu? Capek, kata orang itu. Tanya itu, jauh-jauh saya tanya itu. Di Binjai sana saya tanya, waktu pengajian. Apa yang mau didengar? Cakap guru. Guru-guru kita udah tua. Dan guru ini pun bisa salah. Suntuk dia kadang menghadapi kehidupan ini. Kenapa? Gajinya kecil. Itulah guru. Gajinya kecil. Mau sertifikasi banyak kali syaratnya. Nanti udah lolos macam-macam lagi. Ini mohon maaf Pak Guru, mohon maaf Bu Guru. Karena saya guru juga. Itulah dia. Jadi karena dia banyak masalah, cakapnya pun tak jelas. Bisa jadi panduan. Apalagi yang mau kita dengar-dengar cakap kawan. Ini berbahaya lagi nih. Kawan ini macam tangga. Kadang membawa kita ke atas, kadang membawa kita mana lebih sering? Itu kawan ibu sering pula membawa ke bawah. Apa enggak kawan kita? Jadi tak bisa jadi panduan yang ampat itu. Cakap orang tua bisa salah. Cakap guru bisa salah. Yang dikatakan di kawan kita sering salah. Yang dikatakan diri kita lebih banyak bersalahan. Bayangkanlah itu, udah salah, banyak salah, bersalahan pula lagi. Jadi yang pasti benar itu adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Bapak kawan saya mengeluh beliau sebelum sholat subuh ya Pak. Kenapa Pak Ustadz?
Susah kali lah mengajak kebaikan ini, kata beliau. Ini aja jamaahnya, kata beliau. Tak apa-apa, saya bilang. Memang begitulah. Karena sedikit orang yang mau mendengar cakap Tuhan ini sekarang. Yang paling banyak didengar orang cakap TikTok, Instagram, Facebook. Itu yang banyak didengar. Isinya apa? Joget-joget, statue-statue. Itu yang didengar orang sekarang. Betul deh? Iya. Statue-statue kan? Stel cuek katanya. Itulah dia. Kalau sudah cocok datang ke rumah. Itu yang didengar orang sekarang. Alhamdulillah Bapak Ibu datang mengaji ke sini. Saya mau cerita dulu tentang ayat yang disampaikan Ustaz Andika tadi, Al-Baqarah 286. Sebelum saya datang bulan depan, Ustaz Andika, saya janjikan siap itu makalah. Saya janjikan itu. Mau saya ketik di laut, langit, dan udara, saya tulislah itu nanti. Insya Allah siap. Susah ceramah Syed Al-Ihsan ini. Saya di mana-mana ceramah, bahan saya tak kurang. Sudah saya tulis tafsir 600 halaman lebih. Semua masjid rata-rata di kota Medan ini minta mengulang dari ayat pertama surah Al-Fatihah. Dalam hati saya, alhamdulillah, tak repot saya. Di sini lain. Karena pengurusnya beliau ini sama Pak PKM tak bisa begitu. Temanya baru semua. Jadi saya harus menulis ulang. Apa katanya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah ayatnya. Allah tidak akan membebani seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuan yang dibebani. Sekali lagi, Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuan yang dibebani. Ada orang di dunia ini, dia kuat, sehingga dikasih Tuhan dia beban yang berat. Siapa contohnya? Pak Ustadz, para nabi. Kuat dia. Tidak ada nabi di dunia ini yang sempat saya baca yang hidupnya senang. Ada Pak Ustadz, siapa? Nabi Sulaiman alaihi salam. Tak betul. Banyak juga cobaan dalam hidupnya. Sekali lagi, semua para nabi itu hidupnya susah, susah, dan susah. Jadi kalau ada orang hidupnya mau senang, senang, dan senang, itu mau menyaingi para nabi itu. Itu yang repot itu urusannya nanti. Semua para nabi itu dekat kepada Allah, tapi cobaannya makin banyak. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menduga mereka berkata, kami beriman. Setelah kau ucapkan itu, jangan kau duga kau tak diuji. Kau pasti diuji setelah itu. Jangan kau duga setelah kau mendaftar ke TK tidak ada ujian. Jangan kau duga setelah kau login, setelah kau masuk ke dalam Islam tidak ada ujian. Jangan kau duga sama soal ujian di TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Semakin tinggi sekolahmu, semakin tinggi soal ujian. Tidak mungkin ditanya di kelas S3 apa warna pisang, kan nggak mungkin ditanya itu, dokter dia. Tapi tak mungkin pula ditanya di kelas TK, coba uraikan pemikiran tentang eksistensialisme yang dijelaskan oleh Jean-Paul Sartre, kan tak mungkin itu. Itu pertanyaan filsafat. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi kelas seseorang, semakin tinggi ujiannya. Orang yang sikit-sikit ujiannya TK. Nanti masuk surganya pun ya kelas-kelas TK lah. Tapi datang orang Medan, yang penting masuk Ustadz. Bisa juga itu. Yang penting masuk. Asalkan masuk ke dalam surga. Nampaknya kita ini pun begitu, pun jadilah itu. Nah,
Di dalam cobaan ini ada satu kosakata Al-Quran menyebutnya dengan fitnah. Fitnah. Bukan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah dalam bahasa Indonesia artinya memburukkan orang. Itu artinya. Dalam bahasa Arab, khususnya bahasa Al-Quran, fitnah artinya membakar emas supaya tahu kualitasnya. Maksudnya, kamu manusia dicoba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya keluar kualitasmu. Jadi kalau manusia itu dicoba seperti emas yang dibakar, supaya apa dia? Supaya keluar kualitasnya. Jadi emas itu semakin menyala, semakin panas api yang membakarnya, semakin cepat dia berkilau. Nah, manusia itu juga begitu. Semakin tinggi cobaannya, semakin cepat muncul keistimewaan. Jadi kalau ujiannya umpamanya, apa ujianmu hari ini? Helm hilang. Itu biasa-biasa aja itu. Cuma helm dia hilang. Ada pula satu lagi. Kau apa cobaanmu? Hilang handphone. Apa handphonenya? Mito. Itu biasa aja itu. Kamu apa? iPhone 14. Oh. 14 apa? 14 kali bayar. Oh, cicil rupanya handphonenya. Makin tinggi cobaan. Kamu apa yang hilang? Yang hilang kereta Jupiter MX. Bertambah tinggi. Habis itu apa hilang lagi? Mobil. Itu belum ada apa-apanya. Yang masalah itu, kalau hilang istri kita. Oh, itu masalah itu. Hilang. Atau hilang suami kita, hilang anak kita. Siapa yang mengalami itu dulu? Ada namanya Nabi Ayyub alaihissalam. Jauh. Karena dia miskin. Itu yang dialami. Sakit dan miskin. Ibu-ibu kalau terjadi yang dua ini masih setia enggak itu? Sakit dan miskin suami ibu. Masih bertahan? Alhamdulillah Ustaz. Udah lama aku tunggu. Makanya mau aku baca-baca surah Yasin dan Al-Baqarah 286 itu. Itu pula. Orang yang dicoba itu hidupnya akan bagus. Kan cerita saya itu enak kan? Enak aja diucapkan. Tapi pas kena, baru stres. Ini pun belum tahu lagi tahap yang mau terjadi sama kita lagi. Tapi kata Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kamu diuji seperti itu, pasti karena kamu sanggup. Pasti karena kamu sanggup. Tapi Pak, tapi Bu, kalau pas ibu kena, 1000 kali pun ayat ini dibaca, tak mempan itu. Saya tahu betul tafsir inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Paham saya itu. Setiap hurufnya, setiap katanya itu saya ngerti itu. Tapi ketika ayah saya meninggal, tak mempan ayat itu sama saya. Tak mempan. Ada kawan saya Ustadz, dibilangnya, kau kan mengerti ayat itu. Iya, saya paham. Tapi pas ketika orang itu meninggal, otak itu pun tak jalan. Itulah sebabnya dalam agama ini watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. Apa artinya? Saling apa tadi? Saling tawasau, saling menasehati. Karena ada saatnya penceramah yang banyak cakap itu dia pula yang kena. Siapa lah itu? Ya, saya lah itu. Siapa lagi? Kan saya paling banyak bicara di sini. Kena Pak, tak bisa bergerak kalau udah kena. Jadi, mari kita saling mengingatkan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itulah mungkin sebabnya, Bapak, Ibu sekalian, ada tradisi di daerah, di kampung-kampung kita, kalau nanti yang meninggal ada ucapan kata-kata bela sungkawa, ada ucapan kata-kata
takziah. Ada orang datang supaya rumah itu ramai, sehingga hilanglah kesedihan itu sedikit-sedikit. Ditambah pula lagi, ada tahlilan malam pertama supaya ramai. Ada malam kedua supaya ramai. Ada malam ketiga, ada malam ketujuh, malam ke-40, malam ke-100, malam ke-1000, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Apa tujuannya ini semua? Saling menasehati dengan cobaan itu. Nah, salah satu yang dibaca ayat nilai itu ya Ustaz, ya kan? Jadi jangan dulu bilang bid'ah, 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 bid'ah. Cepat-cepat kali bid'ah. Udah buat aja tahlilan 1, 2, 3. Nanti yang bilang bid'ah itu bid'ah, 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 meninggal dia itu lama-lama itu. Nah, lanjutkan aja, tidak ada masalah. Supaya apa? Cobaan yang kita hadapi itu seolah-olah sama-sama kita tanggung lah itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada tadi dicoba dengan harta. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini yang paling susah. Ternyata manusia itu kalau dicoba dengan kesusahan, lebih sering dia selamat. Tapi kalau dicoba dengan kesenangan, lebih sering dia tidak selamat. Benar itu? Benar. Ibu, kenapa tidak tiap hari ke diskotik? Jawabannya, tak ada duit. Itu jawabannya. Bapak, kenapa tak menikah 4 kali lagi supaya banyak perempuan-perempuan cantik di rumah? Jawabannya, tidak ada duit. Selamat kan? Tapi kalau sudah banyak duit, ada kedudukan macam-macam. Mana buktinya? Tengok TV itu setiap hari. Tengok medsos setiap hari. Dia tidak punya kekuasaan, tak bisa dia mencuri uang orang, mencuri uang rakyat. Tapi ketika dia punya power, diuji dengan kekuasaan, apa yang dilakukannya? Tokohi sana, tokohi sini, setel sana, kasih uang stabil sini, urus di sana. Sogok sana. Kenapa dia bisa nyogok? Karena ada uang. Jadi kalau saran saya, ketika diuji dengan kesusahan, ucapkan juga alhamdulillah. Selamat dari kejahatan-kejahatan yang kalau diuji dengan kesenangan, kita lebih sering tergelincir dalam kejahatan. Saya mau bercerita lagi tentang yang begini-gini nih, orang yang makom-makomnya tinggi. Saya tengok jam dulu Ustaz ya, mau lewat ini nanti. Kita masih di mana tadi? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Panjang pula ya kan. 10 kali pertemuan lah Ustaz Andika. Tahun pula jadinya ayat ini kan. Ini Al-Quran ini Pak. Ngeri dia Pak. Satu kosakata aja, bukan apa ya, satu kalimat, bukan. Satu saja. Ayat itu bisa bertahun-tahun ceritanya. Saya udah pernah cerita di masjid ini kan. Tafsir itu ada 8.000 di dunia ini. Ada 8.000. Saya kalau di laptop sama di lemari saya mungkin. Saya punya kurang lebih 1.000 itu tafsir itu. 1.000. Dan saya berpikir, kayaknya mati kita, saya mati nanti, ditambah 3 kali lagi, tak terbaca semua itu. Tadi malam juga saya sampaikan. Jadi, inilah dia, tengok. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya sudah ceritakan 35 menit. Berarti udah mau pulang saya. Itu aja kan. Bukan ustadz yang hebat. Tapi apa? Ayatnya. Karena dia firman-firman Tuhan. Bukan cakap presiden. Bukan cakap menteri. Tapi cakap Tuhan. Nah, bayangkan itu. Tuhan yang bicara itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada orang saya kenal. Suatu saat saya dengar mereka bercerita sama kawannya satu lagi. Masih sehat. Kawan kita yang di kampung. Dia itu sakit. Karena susah jalan, ada penyakit, lemah aja badannya. Dikatakan kawannya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aneh kan? Masa kawannya sakit, dia ucapkan apa? Alhamdulillah.
Lama-lama saya berpikir, kenapa lah begitu? Terus saya dengar bercerita lagi. Rupanya kita harus ucapkan alhamdulillah karena kita sudah jadi manusia, biarpun cobaannya banyak, karena dengan jadi manusia kita punya kesempatan beribadah sebentar di dunia, tapi dapat nikmat surga selama-lamanya. Sekali lagi, beribadahnya sebentar di dunia, tapi dapat nikmatnya selama-lamanya. Ucapkan alhamdulillah. Nah, ini sekali lagi Pak, mengucapkannya enak ini Pak. Pas kena nanti, innalillah juga terucapkan itu. Innalillah. Kenapa begitu? Nah, di dunia ini, saya sudah berkali-kali sampaikan, kalau cuma mengandalkan amal ibadah, pasti semua kita ini masuk neraka ini. Pasti. Coba, sejak kapan kita sholat? Ya, saya tambah-tambah lah ya. Umur 10 tahun. Padahal udah lewatnya itu. Umur 15 baru sholat dia. Umur 10 tahun. Sampai umur berapa? Kita buatlah sampai 70 tahun. Berarti dia sholat selama 60 tahun. Itu kalau dia sholat. Tidur pula lagi dia kadang. Sudah tidur dia kadang, karena sibuk pula pakai bedak di undangan, tak sholat pula lagi dia. Nah, bertambah pula masalah lagi. Kapan itu? Dulu waktu dia nikah, takut make upnya itu, mirabellanya itu hilang, tak sholat zuhur dia. Kode itu Pak, kode itu, kalau ada yang begitu. Itu masih cerita sholat. Bayangkan, kata Al-Quran, kalau kamu sholat 60 tahun, kalau betul-betul sholat, itu umurmu yang 60 tahun itu sama dengan 90 menit saja itu di akhirat itu. Nah, dia mau mengandalkan amalnya 90 menit yang belum tentu benar itu dan mau mendapatkan hadiahnya surga selama-lamanya. Kan tidak nyambung itu ceritanya. Nyambung itu. Itu sebabnya Nabi mengatakan tidak ada orang yang masuk surga karena mengandalkan amalnya. Yang bisa buat masuk surga itu karena rahmat, kasih, sayang. Tuhan sayang aja. Udahlah masukkanlah dia itu. Biarpun dia kemana-mana, masukkan aja lah. Udahlah itu. Begitunya itu, makanya masuk. Tapi kalau dihitung secara matematika, tak nyambung itu kerjaan. Nyambung. Nah, karena kita punya kesempatan masuk surga dengan amal yang sedikit, biarpun banyak cobaan di dunia, tetap ucapkan apa? Alhamdulillah. Dan luar biasanya, cobaan itu kalau dijalani dengan bagus dapat pahala pula lagi. Itu bedanya dengan ujian di kelas, Ibu. Kalau di ujian di kelas, diuji dosen, diuji guru, kalau tak dapat dikasih nilai jelek atau buruk atau yang bagus, kasih nilai jelek. Ini lain pula. Kalau kita dicoba, sabar kita menghadapinya, sabar. Bukan dimarah-marahi Tuhan, tapi dikasihnya pula pahala. Ini macam-macam lah yang kita hadapi di dunia ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Saya mau bercerita lagi tentang cobaan-cobaan ini ya Ustaz. Nanti saya lanjut sedikit lagi ya. Saya kira itu aja lah, nggak usah kemana-mana kita. La yukallifullahu aja. Nanti kalau ada umur panjang kita lanjut. Kehidupan di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, termasuk saya yang bicara itu, kita akan diuji, dicoba dengan tersingkir 4 kali di dunia ini. 4 kali. Ini cobaan juga dalam hidup. Sabar nggak kita menghadapi? 1. Bapak Ibu, saya, kita semua yang hadir ini akan dicoba, diuji dengan tersingkir dari pekerjaan. Saya sekarang guru, dosen, ustadz segala macam. 70 tahun lagi saya udah di kampung ini. 80 tahun lagi tersingkir kau ustadz. Di mana kau? Di bawah tanah. Tersingkir. Ada di sini dulu yang gagah-gagah. Apa jabatannya? Kasih. Apa jabatannya?
Kadis. Apa jabatannya? Kepala cabang Bank Syariah Indonesia. Tersingkir kau Pak dari situ satu saat. Dan bahkan sudah kita alami sebagai tersingkir dari pekerjaan. Itu ujian dalam hidup ini. Nggak ada orang yang bilang seperti ini. Oh dulu bapak itu waktu jadi bupati keren kali itu segala macam. Tak ada. Bahkan yang dulu kalau kita datang semuanya hormat. Karena dia direktur, wakil direktur segala macam. Semua orang takut. Acara tak dimulai kalau tak ada dia. Besok kau tersingkir dari situ. Dulu kalau tak ada dia tak dimulai ceramah. Sekarang datang dia udah siap ceramah. Tak peduli orang lagi. Saya pernah di masjid ini, tak ada saya tak jadi ceramah. Ketiduran. Diteleponi Pak Hafiz saya waktu itu. 21 kali. Itu sekarang. 20 tahun lagi, tidak usah saya datang. Jalan di sini. Tersingkir kau Ustaz. Singkir. Singkir dari pekerjaan. Pensiun maksudnya itu. Satu. Yang kedua, kita ini akan tersingkir dari keluarga. Bapak-bapak, di waktu anak-anak kita masih kecil, ayah, ibu, pulang kita disambut oleh anak-anak kita ya. Ayah, ibu, mama, bunda, abi, segala macam dipanggil-panggilnya kita. Apalagi anak-anak itu belum ada yang nikah, masih kecil-kecil di rumah. Umurnya masih SD, SMP, SMA udah mulai jauh. Sekarang sudah mulai ibu rasakan. Udah mulai tersingkir ibu. Di mana dia? Anak-anak itu di Jakarta. Di mana lagi dia? Di samping rumah tapi dia tak datang. Apalagi bertambah pula penyakit ibu yang udah tua itu, bapak yang sudah tua itu. Tahu? Dia bilang, apapun yang ku masak tak enak rasa mama. Sekarang suka hatiku lah masak, tak enak rasa dia tahankan. Karena dibuat garamnya banyak, keasidan. Dibuat garamnya sedikit, ditambahinya pula garamnya. Udah tua, tak cocok lagi. Bawaannya udah mau meninggal aja udah. Singkir kita Pak dari keluarga ini. Saya mungkin belum merasakan ini. Sama Ustadz kita belum. Tapi yang usianya 70-80 tahun, saya yakin sudah mulai merasakan. Berubahlah. Karena anakku tak suka sama aku sayang-sayangilah anaknya. Siapalah itu? Cucu. Kita suka dengan cucu itu sebenarnya salah satu tujuannya untuk menunjukkan kita sayang kepada anak dia supaya dia sayang kepada kita. Itu sebenarnya itu. Benar Pak? Kok tahu Ustaz? Saya baca di tafsir itu. Biarpun belum saya punya cucu. Tapi saya alami itu nanti. Tersingkir dari keluarga. Dulu kalau Idul Fitri datang semua, ini sini segala macam. Sekarang anak kita itu dia sibuk mengurus suaminya, sibuk mengurus istrinya, sibuk mengurus anaknya, sibuk mengurus tetangga-tetangganya, sibuk mengurus besti-bestinya. Kita di mana? Mama nanti aja. Aman kalau mama. Mama kan udah lama kenal sama saya. Dari kecil kami sering direpeti, aman lah itu. Tersingkir kau Pak. Tersingkir kau dari keluarga. Cobaan dalam hidup. Yang ketiga, manusia itu tersingkir dari masyarakat. Umurnya dulu 60 tahun, masih ada kawannya. 1, 2, 3, 4. Ketika umurnya 50 tahun, masih ada kawannya. 10, 20, 30. Ketika 40 tahun, masih banyak kawannya di mana-mana. Umur 20 tahun, berkawan-kawan aja lah kerjanya. Kemana dia pergi? TST tiap malam. Kemana dia? Ke Bandar Kupi, Aksara Kupi. Pergi dia jalan-jalan ke sana. Dulu kemana dia? Pergi dia ke Jalan Halat. Ngapain? Ya TST. Sambil nonton bola. Indonesia udah menang. Itulah kerja dia. Bergaul-gaul dia di mana-mana. Hidup dia di masyarakat ini. Tapi ketika 75, berapa lagi manusia yang hidup umurnya 75 tahun?
Ada 10 lagi. Di mana? Di Jakarta satu. Satu lagi di mana? Di Papua. Satu lagi di Aceh. Satu lagi di Korea Selatan. Satu lagi, ini agak dekat, di Tembung. Tapi yang di Tembung ini lumpuh pula, umurnya 75 tahun. Jadi tinggallah dia sendiri di Jalan Pancing ini, manusia yang umurnya 75 tahun. Tak mungkin bapak mengawani bocil-bocil FF ini, nggak nyambung itu. Justru nanti kalau ini dikawani, apa kata orang? Ah, itu bapak itu, mamulak danak. Apa itu mulak danak? Ada kembali, kalau tua kali orang ini, kembali macam apa? Anak-anak, ada itu pak. Ada orang tua, saya ajak cerita, kalau udah umur segini, apa yang paling susah bapak pikirkan? Kata dia, tidak ada kawan. Tidak ada kawan. Tengok ke situ, masih muda. Lain-lain pikirannya. Apa yang dipikirkannya? TikTok, 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 TikTok. Itu yang dipikirkannya. Jumpa yang kecil lagi. Apa yang dipikirkannya? Video game, video game, video game, video game. Bola, bola, bola. Apa yang dibahasnya? Messi, Ronaldo, Mbappe. Itu yang dibahasnya. Kawan itu yang dibahas. Kuburan, 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 malaikat mungkar nakir. Ini ada kawan lagi. Tersingkir dari masyarakat. Satu, tersingkir dari pekerjaan, cobaan. Tersingkir dari keluarga, ujian dalam hidup. Tersingkir dari masyarakat, ujian yang berat dalam hidup. Yang terakhir, kau akan tersingkir dari dunia ini. Kita akan tersingkir dari dunia ini. Pindah kita dari dunia ini. Semua kita yang hadir ini pasti tersingkir dari dunia ini. Ini cobaannya lebih mengerikan. Kenapa? Kalau yang tadi tersingkir dari pekerjaan, masih mungkin ada pekerjaan yang lain. Tersingkir dari masyarakat, masih ada kawan satu-satu. Tersingkir dari keluarga, masih ada mungkin keluarga yang sayang sama kita. Tapi kalau kau tersingkir dari dunia, semua itu hilang. Pekerjaanmu hilang, masyarakatmu hilang, keluargamu hilang. Karena kau masuk ke dalam kuburan, tidak ada orang yang ngasih pekerjaan di dalam, tidak ada masyarakat yang mau masuk ke dalam, tidak ada istri atau suami yang katanya hidup semati mau masuk ke dalam. Tak ada itu. Tunjuk tangan ibu yang mau mengawani bapak 3 hari 3 malam dalam kubur, janjinya setelah itu warisan sama ibu 100%. Tunjuk tangan. Tidak ada itu. Bapak-bapak juga yang dulu bicara, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, lautan api kan ku lalui, demi kita cinta bersama. Itu tak ada itu. Kalau ibu sudah meninggal, yang pertama diintip bapak cincin. Cincin. Di sini. Cepat-cepat dicabutnya itu. Kenapa? Nanti kalau udah beku payah dicabut. Untuk apa? Modal. Modal untuk apa? Mau lanjutkan lagi. Pesta sekali lagi. Pestanya kecil-kecil tak apa-apa. Yang penting jadi. Kenapa? Tersingkir dari dunia, tidak ada yang mengawani. Ini cobaan paling berat. Alhamdulillah dalam agama ini, ketika kita tersingkir dari dunia ini, fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kamu itu akan bertemu dengan Tuhan yang ilmunya mengetahui yang ghaib dan yang syahadah, yang nampak dan yang tak nampak. Hei manusia, kalau kamu tersingkir dari dunia, yang kamu temui bukan jin yang jahat, bukan Fir'aun yang jahat, bukan Raja Namrus yang mengaku Tuhan, bukan syaitan yang menakut-nakuti, bukan iblis yang membawa kamu ke neraka jahanam. Yang kamu temukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Tuhan yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa yang kamu lakukan supaya selamat? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Berbuatlah yang bagus, karena sebiji zarrah pun
pasti dibalas oleh Tuhan. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha. Sebiji zarrah kebaikanmu yang tertanam di perut bumi, itulah yang muncul untuk menyelamatkan dirimu. Biarkan kamu tersingkir dari pekerjaan, tersingkir dari keluarga, tersingkir dari masyarakat, kamu akan ditangkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, apa yang perlu kamu siapkan? Apa yang perlu kamu siapkan? Apa yang perlu kamu siapkan? Berbanyaklah beramal ibadah di dunia. Caranya, usahakan semati-matinya bisa mengerjakan semua yang diperintahkan Allah. Dan usahakan semati-matinya tinggalkan semua yang dilarangnya. Selamat kamu. Selamat kamu biarpun tersingkir 3 kali. Di yang keempat, kamu pasti diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Bapak Ibu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Banyak beban dalam hidup ini. Tapi yakinlah, kalau kita beramal ibadah, kita pasti selamat dan bisa melalui semua cobaan. Ustadz dicoba, banyak cobaan saya. Kalau saya ceritai Pak Hafiz, tak mau lagi Bapak mengundang saya ceramah di sini. Iya, banyak. Banyak. Semua kita ini. Semuanya. Tapi saya yakin, selalu optimis. Tidak mungkin saya diuji, tidak mungkin Bapak Ibu diuji. Kecuali kita bisa melalui. Yakinlah, ujian yang paling susah sebenarnya bukan ketika kita sulit, tapi ketika kita senang. Orang akan lebih sering bermaksiat ketika dia punya fasilitas. Dan anehnya manusia, kalau sudah banyak sekali cobaannya, pasti dia kembali kepada Tuhan. Dalam Al-Quran disebut, wa idza massal insana dur da'ana li jambihi au qa'idan au qa'ima. Kalau manusia itu sudah susah kali hidupnya, pasti dia berdoa kepada kami, baik ketika tidur, ketika berbaring, ketika berdiri. Tapi ketika dia diberikan fasilitas hidup, dia berjalan saja di muka kami, seolah-olah dulu bukan kami yang menolong dia ketika susah. Nah, itulah manusia. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Datanglah terus mengaji Bapak Ibu. Dengar cakap-cakap Tuhan. Karena umur kita di sini sudah 35 tahun ke atas. Dengar cakap-cakap Tuhan. Terima kasih Ustaz Andika. InsyaAllah kajian ini bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin.